You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan atau aturan terhadap pelayanan sektor publik di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Pembahasan yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teoritis yang terdiri dari kebijakan politik, implementasi kebijakan politik, evaluasi kebijakan politik, pelayanan sektor publik, definisi konsep dan operasional. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil. Pendahuluan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuka peluang terjadinya penyelenggaraan layanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dalam peningkatan layanan publik. Berdasarkan desentralisasi pelayanan publik, telah terjadi pembagian kekuasaan atau wewenang untuk merencanakan, memutuskan atau mengelola fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada hakikatnya, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara atau eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pelayanan publik khususnya di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara masih memiliki beberapa kendala. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini. Kajian teoritis. A. Kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. B. Implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana untuk diterapkan kepada masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam melihat implementasi atau pelaksanaan sebuah kebijakan, ada beberapa model yang dapat digunakan, di antaranya adalah model George Edward III. C. Evaluasi kebijakan publik. Evaluasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah program tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana program. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan aktivitas penilaian apakah sebuah program telah berhasil atau belum, dan apakah yang terjadi sesudah program dilaksanakan betul-betul merupakan dampak program secara langsung ataukah karena hal lainnya. Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai sebuah kegiatan pengumpulan, penganalisaan, dan penilaian mengenai akibat dan konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan sebuah program dan dampak apa yang diakibatkan oleh program tersebut. D. Pelayanan sektor publik. Menurut Kotamsi 1997 mengemukakan bahwa hakikat pelayanan masyarakat adalah: yang pertama, meningkatkan mutu dan produktivitas pelayanan, tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan masyarakat. 2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan. 3. Mendorong timbulnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Menurut penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, kelompok layanan administratif. 2, kelompok layanan barang. 3, kelompok layanan jasa. Definisi konsep dan operasional. Konsep evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah program tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana program. Evaluasi pelaksanaan kebijakan diukur dari dimensi 1. Komunikasi, 2. Sumber daya atau personalia, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi. Pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut ini. 1. Keandalan atau reliability, 2. Keresponsifan atau responsiveness, 3. Keyakinan atau confidence, 4. Empati atau empati, 5. Berwujud atau tangible. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan bersifat eksploratif, yaitu mengali dan memaparkan data hingga dicapai suatu generalisasi fenomena-fenomena yang ada. Hasil penelitian. 1. Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 atau KEP atau MPAN atau 7 atau 2003 tentang pelayanan sektor publik di Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara dilihat dari 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menunjukkan bahwa tiap-tiap indikator tersebut bernilai tinggi, sehingga secara kumulatif item-item indikator dalam variabel evaluasi pelaksanaan tersebut menunjukkan kategori tinggi atau baik, dan diartikan bahwa variabel ini menunjukkan variabel pelaksanaan kebijakan atau aturan dilaksanakannya secara baik di kantor Lurah Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang kedua, kualitas pelayanan sektor publik di Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara dinilai berdasarkan 5 indikator, yaitu keandalan atau reliability, keresponsifan atau responsiveness, keyakinan confidence, empati atau empati, dan berwujud tangible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kumulatif mayoritas responden merasakan hasil kepuasan yang relatif tinggi terhadap pelayanan publik di Kelurahan Purwodadi, yang artinya pelayanan yang diberikan di Kelurahan Purwodadi bernilai tinggi atau memuaskan masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji Z, diketahui nilai Z dihitung adalah sebesar 0,462 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 atau HO ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 atau KEP atau MPAN atau 7 atau 2003 berpengaruh terhadap pelayanan publik di Kelurahan Purwodadi. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan perhitungan tabulasi yang dinyatakan bahwa nilai Z hitung kurang dari Z tabel dengan deka sebanyak 5%, yaitu 0,462 kurang dari 0,3264, yang berarti bahwa tolak HO dan terima HA. Terima kasih.